kalau tentang jati diri kan wajib untuk pribadi. Nah, alangkah baiknya kalau ke sana dia bisa membuktikan, oh iki maksudnya ini toh, maksudnya ini, maksudnya gini kan gitu. Saya juga kemarin itu mendengarkan waktu ngobrol sama Mas Indra, Mas Donald. Mas Donald kan, saya juga mendengarkan ya tuh. Jadi apa pesan Pak Monang dari saudara-saudara kita yang belum pernah pergi haji, ya toh? Soalnya kan Pak Monang kan sudah pergi haji, ada di sana kan ada umroh, ya toh. Ada apa namanya, badan umroh, tawaf dan lain sebagainya, ya toh. Lah, orang sebelum berangkat haji harusnya tahu apa dulu Pak Monang. Soalnya kan Pak Monang sudah ada pengalaman ke sana. Nah, kalau yang saya lihat, yang saya rasakan, apalagi kemarin via telepon, apalagi sekarang ini sudah berhadapan muka, kok kayaknya Pak Monang itu dari sana kok zong gitu loh. Ya nggak merasa zong, Mas. Karena apa? Saya kalau dikatakan zong berarti kita kan nggak ada etikat mencari tahu. Nah, seperti saya kan etikat mencari tahu kan perjalanan saya harus 10 kilir ngalor ngidul kan. Itu kan sudah mempraktekkan dari saya itu tadi untuk di tanah air. Nah, itu ibaratnya begini, Mas. Itu bagi saya perjalanan saya itu menurut saya bagian dari perintah. Perintah kita praktekkan di tanah air. Jadi kita banyak silaturahmi ngalor ngidul ngitan ngulon, kasar mencari tahu yang belum kita tahu kan gitu. Makanya saya pernah mengadakan suatu perjalanan tanpa tujuan. Ditanya orang, Pak Monang cari apa sampai ke sini? Saya mencari yang belum aku tahu, kan gitu. Yang belum tahu Pak Monang apa? Ya nggak tahu, saya nggak bisa ngomong. Kalau sudah ngomong berarti saya sudah tahu, kan gitu. Oh, jadi ada pelajaran di sana. Kita praktekkan, diterapkan di sini. Nah, barangkali ada pesan-pesan untuk pesan-pesan belum ke sana, biar paham seperti itu loh Pak. Nah, pesan-pesan untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita itu kalau memang mau berangkat haji silahkan, monggo kan gitu. Tapi lebih nyamannya, lebih puasnya kalau pembekalan dari sini sudah lengkap, kesan yang sudah ada. Artinya tentang pencarian jati diri. Nah itu, karena yang ke sana itu kan wajib menurut agama, ya toh. Kalau tentang jati diri kan wajib untuk pribadi. Nah, alangkah baiknya kalau ke sana dia bisa membuktikan, oh iki maksudnya ini toh, maksudnya gini kan gitu. Soalnya kan gini, kalau di masyarakat ini kan saya amati itu sekarang ini marak gitu. Beliau-beliau itu kan pergi umrah ke sana. Dari sana pulang malah hutangnya banyak. Ada yang sakit juga. Lah, seperti itu kalau pendapat Pak Monang sendiri bagaimana? Nah, dari awal dia itu nggak ada pembekalan tentang jati diri itu tadi, Mas. Seandainya dari awal dia itu ada suatu keinginan mencari tahu siapa diriku, siapa Tuhanku, mudah-mudahan dia itu nggak kaget dengan seperti itu. Mungkin itu ya. Mungkin kalau sudah dari sana dipanggil Ji itu ya, entah Sutaji, entah Suparji itu ya. Panggilan haji itu kan tamu, Mas. Iya. Benar toh? Nah, kalau kita sudah di Indonesia, kok sering dipanggil Pak Haji, berarti kitanya ini kurang apa ya, kurang nalar lah kasarannya ngomong menurut saya. Tapi makanya saya kurang pas dipanggil Pak Haji. Oh, saya di rumah saya sendiri, di kampung saya sendiri, di negara saya sendiri kok dipanggil Pak Haji kan gitu. Iya. Memangnya saya tamunya siapa kan gitu. Jadi menurut saya. Iya, soalnya gini Pak. Kalau kita sendiri kan orang Islam ya. Jadi kadang-kadang kalau saya mendengar ceramah-ceramah itu kan mengklaim bahwa di sana itu kan tanah suci. Lah, apa tanah kita ini enggak suci kan? Kadang-kadang dalam hati kita itu kurang sepakat.
kita ini kan cari makan juga di sini toh, lahir di sini ya toh. Nah ya cari makan hari-hari di sini, tapi kok mengagung-agungkan tanah yang di sana yang dikatakan suci, itu bagaimana menurut Pak Monang? Nah, itu kan klaim bagi yang mengatakan tanah sana suci. Nah, apa ya salah kalau ada pihak lain mengatakan tanah sini suci? Sedangkan suci itu sesungguhnya gaib, tanpa wujud, tanpa warna kan gitu. Nah sekarang yang kira-kira waras itu yang mana kan itu? Berarti gitu ya. Ya menurut saya loh Mas. Ya, saya sudah paham. Berarti yang kurang waras itu yang kesana gitu lah. Ya nggak tahu, saya nggak bisa ngomong. Mungkin yang kurang waras itu siapa, termasuk ya mungkin bisa jadi saya sendiri yang kurang waras kan itu. Itu kan hanya klaim ya. Klaim si A sana suci, klaim si B sini suci. Bagi saya kan suci itu gaib. Jadi tanpa bentuk, tanpa rupa. Nah, yang kira-kira mungkin saya ini nggak waras kan gitu don. Saya mendengar kemarin percakapan itu bahwa Pak Monang ini ada keinginan untuk alangkah indahnya kalau kita itu tahu leluhur kita sendiri, kan seperti itu. Jadi selama ini kan ya diagung-agungkan di masyarakat kita ini kan leluhur orang lain, leluhur orang lain termasuk leluhur orang-orang sana, ya toh. Nah, sedangkan leluhur kita sendiri tidak pernah disebut, termasuk pahlawan-pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Kita ini kan sekarang ini tinggal menerima enaknya saja. Nah, ini menurut Pak Monang, ini bagaimana pemahaman untuk meluruskan semua ini? Nah, kalau kita paksakan dengan pendapat saya kan nggak bisa Mas. Ya ini menurut jenengan. Nah, makanya saya menggunakan cara saya sendiri, saya jalani sendiri. Misalkan suatu contoh dengan bahasa salamnya adalah rahayu rahayu sagung dumati wujud kanthi slamet sekabian. Ini kan setidak-tidaknya saya masih bangga dengan leluhurku. Ya. Karena bahasa-bahasa itu dimunculkan leluhurku kan gitu. Ya. Jadi namanya salam itu adalah ucapan selamat. Nah, pengharapan selamat kan gitu. Ya apa salah dengan bahasa yang saya sampaikan? Kan gitu. Jadi ini Pak Monang ya. Jadi kan setelah saya mendengarkan via telepon dan lain sebagainya kan Pak Monang ini dalam hati sanubari yang paling dalam ini alangkah indahnya kalau kita semua itu kembali ke ajaran pribadi, ajaran ke dalam lah, ke dalam, bukan keluar. Jadi kan istilah masyarakat sekarang kan kita itu diwajibkan untuk menyembah. Sedangkan menyembah itu kan keluar. Manembah ke dalam. Manembah ke dalam, ya toh. Kalau kita menyembah, siapa yang disembah? Tidak ada yang disembah, ya toh. Nah, kalau manembah kan ke dalam, kita bisa merasakan kan seperti karena itu, Pak. Ada sang hidup di dalam diri kita kan gitu. Yang hidup kan bukan lain, hanya Tuhan itu sendiri yang hidup. Dan dari kata-kata murtad itu kan menurut Pak Monang kan menghilangkan kemelekatan. Ya, ketoksitan gitu, kemelekatan ya toh. Jadi gini Pak, alangkah indahnya kalau kita bisa murtad total ya Pak ya, kan seperti itu. Jadi kalau saya amati Pak Monang ini semakin murtad, semakin enak, semakin nyaman gitu ya Pak ya. Tergantung murtadnya gimana kan gitu. Lah ya kan menghilangkan kemelekatan ya Pak ya. Makanya kan kalau saya lihat Pak Monang ini orangnya ini ya orang bejaji ya Pak. Tapi kok iso nondi-nondi ya kok duwe-duwe. Don calon bajangan ya ora kon merusak. Nah, niku lho maksudnya intinya kan ngoten. Jadi nah ini kalau belum pernah ketemu Pak Monang ya ini ada di channel Surya Alam ini sekarang ini Pak Monang asli Pak Monang. Jadi, semakin murtad ya tak? Menurut versi Pak Monang kan menghilangkan kemelekatan. Semakin ada isian gitu kan ya. Nah, buktinya loh tadi saya amati kan sebentar itu Pak Monang itu via telepon isinya uang gitu loh. Ada lagi telepon ini isinya juga uang. Alangkah indahnya kalau kita bisa meniru jejak Pak Monang kan. Semakin kita menghilangkan kemelekatan yang
dalam kemasan bahasa murtad tadi ya. Kan ya semakin enak juga hidup merdeka kan gitu ya. Soalnya versi Karta Murtad versi masing-masing ya. Iya, masing-masing. Jadi seperti dasar kita kan Pancasila Pak ya. Jadi di situ juga kan tidak ada kata-kata agama, tapi kan ketuhanan satu. Jadi ini sepakat enggak Pak Monang? Tanpa beragama tapi bertuhan. Nah, sekarang gini Mas ya. Ini kan dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Negara saja memakai ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar. Ya. Itu secara geografis ya. Yeah. Apa salah kalau ketuhanan yang Maha Esa kita jadikan dasar pribadi kita? Iya. Nah, itu nah. Artinya, jika orang sudah bertuhan, negara itu malah tentrem, ayem, damai. Iya. Karena apa? Tidak ada kebencian. Nah, tidak ada ibaratnya berebut nasib. Iya. Berebut nasab untuk merubah nasib gitu ya. Jadi kalau berebut nasab, saya nasabnya si A, si B, nanti nasibnya bisa bagus ya, mendatangkan uang kan seperti itu. Bolak-balik tetap duit ya Pak ya. Nah, seperti itu kan. Nah,